Selamat datang di podcast kita kelompok 1 yang nggak tahu nama kelompoknya ini apa. Yeay. Jadi nih, kita pengen ngebahas sesuatu yang nanti bakal kalian tahu lah ya, apa bakal kita bahas. Jadi nih, Lik, kan aku pernah dengar ya, sebelum ini kayak paling lama itu sebulanan. Kamu itu helm sempat hilang kan ya? Betul. Itu gimana sih hilangnya? Coba dari yang pertama dulu gitu. Ini kayak reaksi atau perasaan pas sadar helmnya nggak ada itu gimana? Pertama kali yang gua rasakan adalah panik. Karena yang pertama itu bukan helm gua ya. Oh, bukan helm. Jadi kayak panik, wah, gua keluar helm gua udah nggak ada. Gua panik, gua kayak campur aduk perasaan gua. Untung ada teman-teman gua di situ. Itu ada Bandung juga kan ya? Ada. Iya. Nih, ada Bandung. Ada di sana rame lah pokoknya. Itu terus kayak kalian itu cara kepikiran buat sampai nyari orang itu pertama kayak gimana sih? Jadi yang pertama kali kita lakuin itu ngecek dulu nih CCTV buat mastiin tuh helm hilangnya dicuri atau dipindahin. Oh, kayak emang beneran hilang atau cuman dipindah sama tukang parkir gitu ya? Ya. Akhirnya gue panik, terus kita rame-rame nanya ke CCTV-nya. Nah, CCTV-nya ditanya. maksudnya minta pihak Momoyo buat lihat CCTV. Oh ya. Dan situ cukup lama ya karena CCTV Momoyo waktu itu lagi error, tapi akhirnya bisa. Mungkin ada kali sejaman di situ nungguin CCTV. Nah, akhirnya pas dilihat di CCTV itu ternyata helm gue diambil, bukan dipindahin. Oh, yang sempat masuk ke IG itu ya? Nah iya, jadi dari video yang barang buktinya itu kita sampein ke IG, nama akun IG-nya itu Info Ciledug sama Info Petukangan. Oh iya. Nah, di situ kita minta bantu postin, siapa tahu ada yang kenal. Akhirnya berhasil tuh di post. Nah, selang sehari kemudian, 2 hari kemudian, gue cek komennya tuh, penasaran kan siapa tahu yang kenal. Yeah. Ternyata di salah satu komennya tuh ada salah satu akun Instagram yang ternyata tetangganya sih malingnya ini. Gue coba hubungin WA-nya, WA-nya karena dia di situ nyantumin WA. Gue coba chat, ngasih data dia. ternyata benar dia tetangganya. Jadi gue berbincang sama dia, terus dia share log tuh titik temunya di mana. Gue semperin sama rame-rame, ada Banu, ada Jidan, ada Zalfa, ada Billy. Iya. Billy sendiri ada. Nah, di situ karena kan gue nggak enak kan rame-rame buat nyamperin, akhirnya gue bawanya Banu sama Jidan. Iya. Di situ kita ketemu sama ketua RT di situ. Terus sama ketua RT-nya sama yang tetangganya ini yang di IG itu, kita ke rumah pelakunya. Setelah sampai di sana, ternyata si pelakunya nih nggak ada. Di sana cuma ada istrinya sama anaknya. Akhirnya katanya sih ini pelakunya lagi keluar ya. Oh, keluar. Di situ ngobrol-ngobrol, ternyata barangnya belum dijual, helmannya belum dijual, masih ada disimpan di atas lemari. Oh, itu mau dijual helmnya? Nggak tahu ya, katanya sih nggak tahu, mungkin dijual mungkin enggak. Kemungkinan sih dijual ya, kalau dipakai sendiri kan kayak. Iya, mungkin sih. Akhirnya ngobrol-ngobrol, helmnya dibalikin. Terus karena gua kasihan lihat anaknya masih kecil, anaknya tuh 2, dia masih kecil-kecil, masih bayi, gua kasihan. Terus gua lebih memilih untuk berakhir damai. Emang itu awalnya kayak ada yang suruh sampai di apakah? Kebetulan dorongan dari teman-teman untuk kalau udah kayak gitu di kroyok dulu. Dikeroyok. Tapi karena gak ada pelaku ya, apa yang mau kita keroyok? Terus? Nah, terus sudah kelar bla 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 bla. Ternyata fun fact-nya ini, pelakunya itu yang katanya pergi, ternyata dia lagi maling lagi. Lagi maling lagi. Di Bintaro ya? Iya, di Bintaro. Maksud di Bintaro? Tempat lain ya, jauh. Jauh nggak sih itu? Enggak terlalu sih, tapi ya lumayan. Biar nggak ketahuan ya. Dan ya udah, terus kemungkinan sih pelakunya bakal diurus sama RT di sana sih bilang. Itu tuh terus abis dapat helmnya ada udah kayak nggak dipermasalahan lagi kan ya? Nggak ada masalah lagi karena katanya bakal diurus sama ketua RT di sana. Nah itu seterusnya kayak helmnya udah aman-aman ya, nggak ada kayak keambil lagi gitu kan? Oh, alhamdulillah masih aman. Jangan dong. Jangan sampai. Ya, tapi itu dari kalian kan sempat ngepost juga di IG kan ya?
itu sampai yang apa di Ciledug apa? Info Ciledug. Info Ciledug sama Petukangan. Orang-orang jadi kayak sekalian dapat informasi itu, jadi mereka juga sekaligus was-was kan ya. Nah, betul. Banyak di komen juga kok yang wah harus makin was-was, makin ini banyak. Itu Banu tuh sebagai apa namanya, saksi yang secara nggak langsung ikutan ada di tempat nih. Pas tahu helmnya Malik hilang, itu ada kayak pengen langsung nyari atau gimana nggak? Iya, pengen langsung nyari sih. Awal tuh sebenarnya ada kayak kecurigaan sama tukang parkir situ. Situ kan biasa tadi pas datang ada tukang parkir, biasanya situ tukang parkir, itu tukang parkirnya nggak ada gitu kan. Kayak wah jangan-jangan tukang parkir nih yang ngambil sendiri gitu kan. Ya kita sempat kepikiran gitu sih. Soalnya kok janggal banget tukang parkirnya hilang. Hilang. Padahal keesokan harinya kita samperin lagi tuh ada bahkan 2. Iya 2 ya, tapi udah Iya. ganti orangnya tukang Udah parkir ganti ya. orangnya. Tapi ya bagus lah ya. Tapi sampai sekarang kan udah nggak ada lagi kan ya kayak kejadian apa gimana lagi? Enggak sih. Jangan sampai ada. Sebelum itu ada sekali nih, sebelum helm hitam. Iya. Jadi helm gua pernah juga hilang pas Hilang awal-awal juga. gua beli motor. Hilang lagi ya. Awal beli motor baru, helm baru itu kan. Hilang lagi. Di mana Pasundan kan ya? Oh iya, di di Pasundan. Pasundan, tempat syukur. Jadi waktu itu ini kita sekalian cerita-cerita tentang masa lalu. Jadi waktu itu Masa lalu guys. gua sama Banu juga Iya. lagi cukur rambut di namanya Pasundan. tempat cukur Barbershop. Pasundan. Itu di dekat sekolah kita yang lama di Depsos. Nah, emang gue bodoh di situ. Gue naruh helm tuh geletakan aja di atas motor. Nah, Gue cukur. Selesai cukur kok helm gue nggak ada. Gue panik di situ. Sebelum helmnya hilang, sebelum dia feelnya nggak enak nih, dia udah nggak enak duluan. Soalnya rambutnya kayak mau hatta waktu itu Iya, dicukur. benar. Jelek banget rambutnya. Rambut gua juga. ya si Terus- Pasundan ya. Di situ gue panik. Cuma saat itu ya gue cuma bisa pasrah karena di situ nggak ada CCTV, nggak ada yang jaga. Ya itu emang udah kesalahan dari kita, memang nggak was-was. Tapi emang kebangetan ya orang-orang yang suka Iya. ngambil helm itu. Saya Maksud gue ya apa ya, secara kan itu hak orang lain. hak orang. Nah terus dia itu ngambil apa ya, hal yang seharusnya bukan punya dia gitu. Bener, ambil hak orang lain. Selain merugikan juga apalagi membahayakan diri sendiri kan. Yang buktinya kalau semua nih, yang pas kamu ke rumah si yang maling helm itu ada dia kan, kalian aja udah rencanakan mau keroyokin. Iya. Nah, Karena emang kayak kesel banget gitu loh, kayak apalagi bukan hidup lo boleh susah tapi jangan ngambil barang orang. Jangan bikin orang lain susah. iya udah Dan- hidup susah bikin orang tambah susah gitu. Dia punya anak, punya istri. Dipikir-pikir pasti itu pasti jelek dong mereka di mata tetangganya. Anaknya 2 lagi ya. Anaknya 2 masih kecil-kecil. Terus kalau anaknya udah gede ngeliat, aduh bapak gua maling gimana? Nah, iya. Jejak digital itu kan. Hmm. Susah hilangnya. Kasih anaknya pas gede, ayo bapak lu maling helm gitu ya. Duit dari mana uang jajan? Dari helm. Kasihan. Tapi ya udah sejauhnya ini dari info Ciledug juga kayak aku masih belum ada informasi lagi siapa apa tentang helm. Ya tapi selain dari helm tuh emang hak kita itu sebagai manusia itu emang perlu apa ya didapat sama misalnya apa mengambil hak seseorang itu melanggar hukum kan ya. Bener, nggak boleh. Nggak cuman helm, barang-barang lainnya walaupun dikata bukan Nih ya. barang berharga juga. Bahkan barang sekecil pulpen pun, semurah Yes. pulpen pun masih bisa dicuri. Betul. Pulpen ya. Meskipun itu cuma bolpen, harganya murah gitu kan ya. Tapi kan itu juga iya pulpen. Bolpen itu juga hak untuk kita miliki gitu kan ya. Pulpen hilang ya. Iya. Abit. Hah? Ya. Itu siapa dah? Abit Pulpen hilang. Cek kolong dulu deh ya. Nah, Jadi ya gitu guys, apa namanya, yang namanya barang tuh nggak cuman barang tapi uang juga termasuk. Sebenarnya barang itu mau itu yang berharga atau enggak, yang namanya punya orang ya itu udah haknya seseorang. Nah, Kita apa ya nggak punya wewenang buat ngambil, apalagi tanpa izin kan. Benar. Maling itu kan udah ya ya. tanpa izin, bahkan dia Ngambil hak ngumpet-ngumpet orang gitu ya. loh. Jadi guys, buat kalian ya, kalau kalian memiliki barang nih dan barang itu buat kalian itu cukup berharga, Ya, Itu- kalian harus lebih aware. ya lebih aware sama nge-keep barangnya baik-baik gitu loh. Nah ini salah satunya apa namanya, kayak kita jadiin pelajaran karena naruhnya itu emang di tempat yang kurang bagus, apalagi di tempat umum.
Kita nggak tahu nanti diambil orang. Alhamdulillah punya Malik itu helmnya masih bisa balik. Nah kalau punya kita nanti nggak tahu malah yang mungkin lebih mahal atau lebih berharga hilang nggak bisa balik gimana? Itu bakal susah juga, lebih nyesek lagi guys. Jadi selain untuk lebih waspada, kita juga jangan sampai jadi kayak oknum-oknum itu yang mengambil hak-hak orang. Dari hal yang berharga sampai ke hal yang sekecil pulpen guys. Jangan ambil pulpen. Gue baru beli udah hilang pulpennya. Ya udahlah ya guys. Oh ya, buat kalian yang mau tahu video CCTV ntar kita muncul sini. Iya, ntar ada videonya. Ntar di sini kita kesini ya. Sama sedikit-sedikit cuplikan pas kita ke rumahnya nggak sih? Boleh. Boleh. Ntar kita kasih juga. Ada editannya. Ada editannya. Ya udah guys. Iya. Ya sekian dari podcast kita tentang apa namanya? Pengambilan hak orang lain. Iya, pengambilan hak orang lain dari kelompok 1. Semoga kalian suka guys. Kalau ini di YouTube jangan lupa like, komen dan subrek. Kalau ini di TikTok jangan lupa di like Dan sama share, di-share. dan juga komen guys. Iya. See you guys. Bye bye. Dadah.